tentang faithful to the king. Pertanyaannya, kenapa saya memilih judul ini? Salah satu yang paling penting adalah begini, semua harus dengar ini dengan baik, bahwa karunia dan talenta, kecerdasan, kepintaran, baik secara pengetahuan maupun secara teologis, tidak akan menolong saya dan saudara, tidak akan membantu saya dan saudara untuk bisa hidup dengan Tuhan. Dalam arti bahwa hidup dengan Tuhan itu bukan seperti sekarang ini yang kita bilang ada Tuhan dalam kita. Yang saya maksudkan adalah nanti kita akan ada di surga dengan Tuhan. Kenapa? Sebab semua itu Alkitab bilang akan berhenti. Semuanya akan selesai, semuanya akan finish, berhenti, gitu ya. Terjemahan yang asli itu sebenarnya gini, sudah tidak laku, sudah tidak dipergunakan lagi, gitu. Nah, kalau saudara baca Alkitab baik-baik dan menyimak serta belajar, maka pasti semua ingat bagaimana Matius pasal 7 yang saya beberapa kali menyebutkannya, ayat 22 dan seterusnya itu berbicara tentang karakter building sebenarnya. Sebab di situ ayat-ayat yang berkata bahwa bukan lagi orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, orang yang buat mujizat, buat itu dan sebagainya itu, tetapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau dan enyah. Betul bukan? Nah, itu sedang yang seperti yang awal yang saya bilang. Gitu ya. Alasan kedua kenapa saya berbicara tentang faithful to the king, yang kedua adalah begini. Kalau saya dan saudara belajar di Alkitab, maka 66 kitab itu hanya punya 2 kunci. Dari sekian tebal itu ya. Gitu yang banyak itu, cuman ada 2. Dari 2 itu nanti kita jabarkan jadi banyak. Apa itu 2? Yang pertama adalah semua dari, oleh, dan untuk Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah back yourself. Kembali kepada Anda. Kembali kepada saya. Kembali kepada kita masing-masing. Itu problem. Jadi saudara mau berhasil, saudara mau sukses, saudara mau dapat mujizat, saudara mau hidup dalam keajaiban, saudara mau hidup dalam keberkatan, segala sesuatu, back yourself, kembali kepada diri Anda. Kenapa? Karena semuanya telah dijanjikan oleh Tuhan. Bagian Tuhan dan selesai. Tuhan sudah buat semuanya selesai. Sekarang tergantung saya dan saudara. Apakah kita bisa mencapai setiap janji-janji Tuhan itu. Gitu ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah ini. Ini yang paling penting. Tahukah saudara bahwa Alkitab itu lebih banyak bermuatan tentang hal-hal standar, hal-hal dasar. Saya dan saudara harus paham dengan jelas. Poin yang kedua itu ketika berbicara tentang back yourself, kembali kepada diri kita, maka saudara masih ingat saya selalu memakai kata fact not as they dan sebagainya. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, bagian yang ketiga ini penting, hal-hal dasar yang penting itu bicara tentang karakteristik saya dan saudara. Gitu. Nah, akhir-akhir ini, saya dan saudara kalau belajar kitab Wahyu dengan baik, saya dan saudara kalau belajar di Alkitab dengan baik, maka kita akan temukan bagaimana 3,5 tahun Tuhan Yesus menghabiskan waktu untuk berbicara lebih banyak kepada karakter, lebih banyak ke karakter, lebih banyak kembali ke manusianya. Ingat ini, catat dengan baik.
Setiap kali saya dan saudara berbicara tentang Tuhan, maka saya dan saudara sedang berbicara tentang sesama. Katakan amin. Kenapa? Kenapa? Karena begini. Apakah kalian masih ingat Alkitab pernah bilang, Yesus pernah bilang gini, bagaimana engkau bisa menghormati dan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau yang kelihatan saja kamu tidak bisa mengasihi dan tidak bisa menghormati. Betul nggak? Berarti aplikasinya itu adalah kesesama. Setiap kali berbicara tentang Tuhan, catat ini, selalu berbicara tentang sesama. Sesama manusia. Setiap kali berbicara tentang Tuhan, maka kalian harus tahu, pikiran dan hati serta jiwanya Tuhan itu adalah jiwa. Jiwa-jiwa. Jadi saya dan saudara tidak bisa bilang begini, Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari segalanya. Padahal kita lagi benci orang lain. Itu bohong. Saya dan saudara tidak bisa berkata, Tuhan, aku mau all out. Aku mau buat sepanjang hidup aku hanya buat Tuhan. Tapi dengan istri bertengkar terus setiap hari seperti perang teluk. Tidak pernah ada pengertian, tidak pernah saling mengasihi, tidak pernah ada damai. Orang tua dengan anak bentrok terus, bermasalah terus, anak mantu dengan mertua terus. Ada damai. Apalagi orang Kristen bertengkar terus dengan tetangga lah, dengan teman kantor lah. Tapi Pak Pendeta, kalau mereka bikin, Alkitab berkata, kalau ada kebenaran dalam engkau, maka engkau akan dimerdekakan. Dan di mana engkau ada, di situ harus engkau membawa damai. Dengar, orang bisa menolak perkataan saya dan saudara, tapi orang tidak bisa menolak gaya hidup saya dan saudara. Katakan amin. Saya dan saudara punya ide-ide, orang bisa tolak. Lu cuma ngomong doang. Kamu cuma pintar bicara, pintar cuap-cuap, pintar ngomong, pintar bersilat lidah, tapi kelakuan lebih jahat dari setan. Apa kalian pernah dengar kata-kata seperti itu? Dengar ini baik-baik. Karakter menentukan posisi saya dan saudara di hadapan Tuhan. Ini penting. 3,5 tahun bagaimana Tuhan Yesus membangun karakter demi karakter murid-muridnya. Saudara perhatikan, untuk satu konteks ini Tuhan Yesus begitu keras dengan murid-murid. Untuk satu konteks ini Tuhan Yesus tidak pernah kompromi. Serius. Nah, faithful to the King. Ini kita sedang berbicara tentang kesetiaan. Yuk, berapa banyak bilang mau setia untuk Tuhan? Berapa banyak yang mau berkata, saya mau setia kepada Raja di atas segala raja? Dibangun dari dirimu sendiri, bukan orang lain. Stop mencari banyak alasan. Stop mengkambing hitamkan banyak hal. Stop dengan hal-hal yang tidak pernah membangun dan menguatkan karaktermu. Stop. Yuk, kita lanjut, kita masuk dulu. Nah, lalu alasan yang keempat kenapa saya berbicara tentang faithful atau kesetiaan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama berkata untuk saya dan saudara adalah apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang kata yang dipakai adalah sukar. Tulis ayat ini penting nih. Oke? Kata yang dipakai adalah kalepos. Kata sukar adalah kata yang dipakai bahasa Yunani itu kalepos. Sukar untuk kalepos itu artinya susah dikendalikan, tidak teratur, tidak ada tertibnya, tidak ada etika, tidak ada normanya. Saudara coba lihat, bagaimana anak-anak sekarang? Dulu kalau kita dimarah orang tua, kita nggak berani tuh lihat mata orang tua. Kalau sekarang anak-anak malah berbantah-bantah dengan orang tua, berani kata-kata kasar malah, kan gitu. Dan perhatikan. Nanti baca ayat yang kedua, ayat ketiga, tulis ayat ini ya, 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Saudara harus tulis ayat ini, kalau bila perlu saudara tulis di kertas yang gede gitu ya, sifat-sifatnya.
jangan-jangan ada terselip sifat-sifat kita di situ. Misalnya, di 2 Timotius pasal 3 begini, manusia akan cinta dirinya sendiri. Bagaimana mau setia kepada Tuhan kalau udah cinta diri sendiri? Akan menjadi hamba uang. Bagaimana mau setia dengan kebenaran kalau jadi hamba uang? Bisa korupsi malah. Betul kan? Apa-apa uang, apa-apa uang. Semua dinilai dengan uang. Nah, ya. Lalu apa lagi? Alkitab bilang ini, anak-anak akan memberontak kepada orang tua. Dengan orang tua aja udah berontak. Apalagi mau bicara tentang Tuhan. Nonsen. Itu omong kosong namanya. Mengapa saya berbicara tentang faithful, kesetiaan? Karena dengar, saudara bisa mencapai gunung pun. Tapi tanpa karakter, Anda tidak jadi apa-apa di hadapan Tuhan. Anda bisa jadi orang yang terkenal di hadapan siapapun, presiden sekalipun. Tapi Anda tidak ada apa-apanya untuk Tuhan. Gitu. Ingat itu baik-baik. Lalu jangan sok. Jangan gaya-gayanya hafal lagu. Ku mau setia, setia selamanya. Tapi bohong. Gitu. Iya ikut Tuhan, tetap sampai hari ini ikut Tuhan, setia, setia gereja. Betul. Tapi ada banyak hal-hal, bahkan hal-hal yang sederhana kita sering tidak setia. Ya kan? Gitu. Oke. Yuk lanjut. Mari kita masuk lagi. Apa itu kata faithful? Atau kata setia? Nah, itu dia punya arti banyak nih. Berpegang teguh pada janji. Atau berpendirian. Patuh. Konsisten. Taat. Setia tuh taat. Nah, nanti saya kasih definisi sederhana tentang hal ini. Gitu? Yang dimaksudkan taat tuh gini. Berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap melaksanakannya. Itu setia. Ia tetap memenuhi janjinya. Walaupun, saudara, walaupun pertaruhkan nyawa. Tetap memenuhi janjinya. Tetap dan teguh hati dalam persahabatan. Berpegang teguh dalam pendirian walaupun janji. Oke, bisa baca ini. Oke? Dan kalian bisa menambahkan lebih banyak. Gitu. Saya lanjut. Nah, kita lihat lagi. Itu dari kamus bahasa besar bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Greka, Yunani, kata faithful itu punya arti yang sangat dipercaya. Beriman, orang yang setia, yang menunjukkan diri mereka dapat dipercaya. Ayo, semua kita di ruangan ini, di Zoom ini, betul-betul sudah ini enggak? Menunjukkan gaya hidup yang dapat dipercaya Tuhan. Nah, ini problem. Ini masalahnya. Persepuluhan aja masih bohong-bohong, gak jujur. Ya kan? Menabur saja masih pelit. Oh, nanti kalau beli handphone juta-jutaan, belasan juta. Tapi kalau menabur di gereja, ongkos parkir lebih besar malah daripada kasih persembahan di gereja. Gitu. Ya kan? Yang paling jahat lagi, udah kasih gitu, dikucek-kucek lagi uangnya. Coba. Jadi, orang bendahara atau yang hitung persembahan, maaf ya, hitung persembahan itu harus dibuka pelan-pelan, takut robek, seperti itu. Saudara, orang-orang model kayak gini bilang setia. Kemudian, dia bilang apa lagi? Kepercayaan yang bisa dipercaya dan teruji. Harus teruji. Halo? Harus teruji. Dengarin baik-baik. Kesetiaan bukan masalah umur. Pak Pendeta, saya ini seumur, sudah tua, sudah mati. Saya punya umur sudah lanjut, rambut sudah putih. Sampai hari ini tetap ikut Tuhan. Bukan masalah itu. Ikut Tuhan walaupun sampai rambut putih. Tapi hati terbaik, hati busuk. Dendam sana sini,
Mulut tidak pernah dikuasai. Maki sana sini, sumpah anak, sumpah cucu. Tidak pernah bisa damai dengan tetangga. Apa artinya kekristenanmu? Betul tidak? Nah, kalau saya yang ngajar, pasti telingan merah, kuning, hijau, kelabu, kan begitu. Ungu, kan begitu. Kalau saya ngajar kan begitu. Kalau saya ngajar nggak bisa bikin enak telinga saudara, nggak bisa. Karena Alkitab berkata, kita Wahyu berkata, nanti pada akhir zaman, manusia lebih suka mendengar yang enak, yang manis, yang sedapkan telinga. Kalau saya tidak. Saya berbicara apa adanya keseharian kita. Harus berkomitmen. Mau gimana komitmen? Sedikit pindah gereja, pindah sana, pindah sini. Bermasalah dengan gembala, pindah. Bermasalah dengan pengerja, pindah. Ya, bermasalah dengan jemaat, awal-awalnya senyum-senyum. Wah, haleluya, puji Tuhan. Mulai ketika awal-awal bangun bisnis bersama, wow, gembira, sukacita, traktir sana, traktir sini. Ketika mulai ada masalah dalam bisnis, bersama-sama dengan orang gereja, mulai baku tuding, mulai saling maki-makian, lalu mulai tinggalkan gereja. Loh, lu yang salah, gereja yang kena dampak. Kamu yang salah, Tuhan yang dimarah-marahin. Apa itu mau bicara faithful? Apa itu mau bicara kesetiaan? Halo? Keras biar saya bicara sekalian. Supaya dengar yang hadir di ruangan Zoom ini. Jangan hanya mengharapkan mujizat. Mujizat itu janji Tuhan. Tapi ada mujizat yang terbesar. Adalah karakter saya dan saudara terbentuk sampai Tuhan panggil. Amin. Itu. Mari Oma Nelly. Mari Ibu Oi. Mari Pak Binowo. Mari Bu Kayati dan lain-lain. Bukan hal-hal yang lain yang kita kejar. Sekarang kita membangun karakter kita. Karakter apa? Karakter taat dan kesetiaan buat Tuhan. Amin. Setia itu nggak usah tunggu yang besar-besar dulu, nggak perlu. Belajar dari hal-hal yang kecil. Karena ada ayatnya. Nanti saya tunjukin, kita akan masuk lebih dalam. Komitmen apa yang setelah kamu komitmen? Ada yang begini. Waktu dulu sakit, komitmen Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani Tuhan seumur hidup. Setelah sembuh, malah tinggalin Tuhan. Red itu orang kayak begitu. Baru mau klaim-klaim ke surga. Halo? Beberapa waktu ini sempat viral. Ada artis yang katanya waktu awal ketemu dengan Tuhan, saya bertobat, saya jadi agama Kristen. Karena saya berjumpa, saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Pelayanan hebat di gereja. Nah ini nih teguran buat gereja nih. Gereja juga jangan terlalu sombong. Jangan orang baru bertobat, apalagi orang terkenal lalu mulai sodor-sodorkan pelayanan. Suaramu bagus. Aduh. Dengarin ya, Tuhan tidak butuh talentamu. Yang akhirnya murtad kembali kan? Betul nggak? Nah, mana tuh katanya ketemu Tuhan pribadi. Kok ketemu Tuhan pribadi bisa tinggalkan Tuhan? Kok bisa murtad? Kan lucu. Jangan-jangan ketemu hantu bukan Tuhan. Ketemu setan malah. Kan gitu. Orang yang percaya pada janji Tuhan, itu kesetiaan, itu setia, faithful. Kita nih enggak. Sebentar-sebentar percaya, sebentar-sebentar ragu. Sebentar-sebentar percaya, sebentar-sebentar enggak percaya. Kan begitu. Ya kan? Tuhan, aku percaya nih. Tuhan pasti sembuhkan aku. Tuhan jamah aku. Aku yakin. Sampai pakai darah Yesus sekalipun. Amin. Setelah amin. Betul nggak ya Tuhan sembuhkan saya ya? Apa itu modelnya? Halo? Biar sekalian. Telinganya jadi merah, kuning, kelabu, ungu sekalian. Kan gitu. Biar pengajaran ini memantapkan saya dan saudara.
ketika Zoom ini selesai, saudara punya satu komitmen. Oke, mulai malam ini, yang cuman saya tahu, saya mau setia kepada Tuhan Yesus. Apapun bentuknya, tetap saya mau setia sampai napas terakhirku Tuhan panggil. Katakan amin. Gitu. Yuk, kita lanjut. Yuk, lihat Matius 24. Matius 24 bilang apa? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Ini ada cerita nih tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat nih. Lanjut. Oke. Ayat 46. Tadi 45. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Waduh. Halo, hari-hari ini, Pak Yohan, Tuhan lagi kasih tugas apa? Bapak dan Ibu Sembiring, ayo, Tuhan lagi kasih tugas apa? Grace, Tuhan lagi kasih tugas apa buat Anda? Saya percaya semua yang di ruangan ini pasti ada Tuhan kasih tugas. Cuma terkadang kita tidak mengerti dan tidak tahu. Tapi saya kasih secara general, secara umum. Yang Tuhan kasih tugas untuk saya dan saudara, semua secara umum, adalah mencari jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Betul kan? Halo? Salah satu lagi tugas yang lain yang Tuhan kasih adalah saya dan saudara tahu, belajar, bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Setia enggak kita lakukan? Ayo, coba jujur. Bangun tidur, Grace bikin apa duluan? Pegang handphone, bikin status? Atau Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Nah, hal-hal yang kecil setia kan? Iya kan? Bagaimana Ibu Kristina? Iya kan? Iya Pak, anak saya 10. Jadi repot Pak, urus sana, urus ini. Belum lagi anak satu yang besar nih, yang berkumis, yang mesti diurusin lagi. Terus Tuhan kapan diurusin? Kita kan suka cari alasan begitu. Saya terlalu sibuk Pak, harus jaga toko, buka toko pagi-pagi. Kalau tidak nanti diomelin mertua. Dengar. Stop cari alasan. Orang yang suka buat alasan adalah orang yang akan membuat alasan kedua, ketiga untuk menutupi alasan pertama. Halo? Berarti kita yang harus berubah. Manage waktu dengan baik. Jadi ada waktu buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Wah, nggak enak nih. Ngapain ya? Malam ini Pak Luki yang bawa firman, kapok. Biarin. Betul nggak Ibu Kristina? Biar supaya kita belajar firman Tuhan. Nah, ayat 47 bilang ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wow. Siapa yang menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Halo? Dipercaya sama manusia saja, hati udah senang banget. Betul kan? Betul nggak? Dipercaya sama Pak Gubernur aja udah senang. Apalagi Pak Presiden. Dengar ini, dengar baik-baik. Ini sama Tuhan. Kalau Tuhan sampai percaya saya dan saudara, wow, my goodness. Amin. Ya. Dia bilang apa? Dia bilang apa untuk saya dan saudara? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas. Oh, naik level, man. Naik level. Kita nih gaya-gaya, nggak tahu level kita ada di mana nih. Jangan-jangan malah turun lagi. Kan gitu. Lanjut. 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya. Lihat ini poinnya. Berkata di hatinya. Bilang dalam hatinya. Kalau udah bicara dalam hati siapa yang tahu? Kalau Pak Sembiring bicara dalam hati siapa yang tahu? Istri juga nggak tahu kok. Betul nggak?
Kalau Ibu Kristina bicara dalam hati, siapa yang tahu? Betul nggak? Iya. Kalau Ibu Paula, Ibu siapa lagi nih? Ibu Greatly. Ya, Greatly ya. Bicara dalam hati, siapa yang tahu? Pak Binowo bicara dalam hati, siapa yang tahu? Jangan lupa, tidak ada orang yang tahu. Bisa tidak ada orang yang tahu. Tapi ada Tuhan, penguasa tunggal itu ada. Makanya, kalau kalian masih ingat saya bicara tentang omnipresent, kalian harus ingat, dia ada di mana-mana. Sampai di celah-celah kelemahan saya dan saudara pun, dia ada di situ. Amin. Ya. Dia bilang di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Nah ini kan sebenarnya cerita siapa? Cerita tentang Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan itu akan tiba-tiba datang, tidak ada orang yang tahu. Betul nggak? Halo, bagaimana dengan hidup kita? Hidup kita ini kan kepercayaan. Betul nggak? Napas kita ini kan kepercayaan. Kita bilang ini, Tuhan belum datang juga nih. Dari dulu kita udah dengar dari sekolah minggu. Tuhan nggak datang-datang juga kok. Iya, iya. Seperti itu. Kita ngomong begitu terus. Itu udah karena Tuhan belum datang, ya udah kita bebas-bebas aja dulu lah. Pokoknya prinsipnya begini. Nanti kalau udah mulai sakit-sakitan, mulai masuk rumah sakit, iya kalau di ICU masih sadar. Kalau masih sadar, cepat buru-buru bertobat. Nah, kan gitu. Kita main politik sama Tuhan kan? Pada kita lupa, kita berkata. Kitab Ibrani bilang begini. Kalau kamu tahu bahwa itu dosa, tetapi kamu tetap melakukannya, maka tidak ada korban yang kedua naik di kayu salib untuk penghapusan dosa. Jadi jangan main-main. Katakan amin. Itu. Ya kan? Ayat 51. Dan akan ayat 52. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Dan pada saat tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia. Dan membuat dia senasib dengan orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kekertak gigi. Nah, so lihat itu. Wah, ngeri. Ingat, kita lagi bicara faithful loh. Kita lagi bicara kesetiaan loh. Saudara tahu. Betul, Tuhan itu Maha Kasih. Tapi dia juga adalah hakim yang adil. Amin. Ya. Oke, yuk lanjut. Nah, kesetiaan. Saya definisikan sederhana ini. Kalian catat ini. Ternyata kesetiaan itu adalah ketaatan yang konsisten. Yuk, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kesetiaan adalah ketaatan yang konsisten. Catat ini. Ini paling sederhana. Karena tidak ada yang namanya setia, tapi kita nggak taat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Taat, bisa taat. Taat sekarang, tapi 1 jam kemudian kita nggak bisa taat, nggak taat. Itu berarti tidak namanya setia. Kesetiaan itu adalah taat yang konsisten, terus dan menerus. Wow. Sampai Tuhan Yesus datang. Biar Tuhan dapati aku tetap setia. Katakan amin. Ya, saudara. Amin, Ibu Nelly. Amin, Bu Sandra. Ibu Meti, Ibu Paula, amin. Dia bilang, kesetiaan itu adalah ketaatan yang konsisten. Sederhana, sangat sederhana. Dan saya membuatnya memang sangat sederhana. Supaya kita nggak usah terlalu berteologis-teologis yang ruwet-ruwet. Amin, Pak Noldi. Amin, Keke. Dan sebagainya. Nah, mari kita lanjut.
Ada banyak, tapi saya cuman kasih 3 deh. Akibatnya, akibat orang yang taat dan setia. Yang tadi, ketaatan yang konsisten. Contoh 1, Abraham. Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada dan berkat keturunan. Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Dalam Kejadian 22 ayat 12, masih ingat cerita ini? Ishak dipersembahkan? Masih ingat Pak Noldi? Ingat kan ya? Nah, dia bilang gini, ketika Abraham mau menyembelih Ishak, tiba-tiba Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa dia ini, engkau takut akan Allah. Dengar. Ini bagus nih. Telah ku ketahui sekarang. Tuhan bilang sama Abraham, aku tahu kamu sekarang. Halo Bu Yanti. Tuhan bilang enggak? Aku tahu kamu sekarang. Halo Bu Nelly, Eke, dan yang lain-lain. Apakah Tuhan bilang gini? Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Kata Yare, Yehova. Kata Yare itu bukan sekedar takut. Tapi kata Yare itu punya juga arti adalah taat dan setia. Lihat itu? Dan engkau tidak segan-segan tuh menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wah, ini nggak main-main. Ini udah high level. Ini level yang paling tinggi. Jangan lupa, dengar ini. Dengar. Ada Ishak-Ishak. Ishak-Ishak. Yang ada waktunya Tuhan suruh kita serahkan. Amin Bu Sylvia, Bu Yuli. Saya berharap yang videonya tidak menyala-nyalain tetap ada ya, ikutin ya. Jangan cuma ikut Zoom, tapi orangnya rapture. Gitu ya. Gitu. Halo? Ada waktunya. Ishaknya Ibu Sandra akan diminta oleh Tuhan. Oh, pendeta, saya tidak punya anak nama Ishak. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan saya adalah begini. Ishak itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang kita pertahankan. Yang kita pegang dengan erat. Bahkan bisa untouchable. Tidak boleh tersentuh oleh yang lain. Kita jaga dengan baik. Amin Bu Lani. Jangan-jangan harga diri kita pun seperti Ishak yang kita, tidak boleh orang sentuh saya bisa tersinggung, bisa ngamuk besar. No. Ada waktunya Tuhan minta Ishak itu diserahkan. Amin. Halo, lanjut. Dan dikit lagi, ya. Nah, lihat ini. Ayat 13 bilang apa? Lihat, saya pilih gambar ini ya, ada domba nih. Lihat nggak, ada kursornya nih. Lalu Abraham menoleh. Nanti nih saudara baca lengkap ya. Ini saya cuma ambil ayat-ayat yang penting saja. Yang khusus di ya, pembahasan saya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam batu karang. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Pertanyaannya begini. Saudara coba lihat saya. Lihat saya. Waktu Abraham dan Ishak naik ke Gunung Horeb. Lihat ini. Ini kan gunung nih. Semua bisa lihat saya dan dengar ya? Bisa ya? Oke, lihat. Ketika Abraham dan Ishak naik ke gunung, dari sisi sini, dengar ini.
Terjemahan aslinya bilang gini, ada anak lembu, ada domba yang naik di sisi yang berbeda. Aha, dengar. Ketika Abraham dan Ishak itu ada di atas gunung itu, dan telah membuat mesbah, itu yang dari batu, kalian lihat? Oke? Dengar. Lalu kemudian setelah semua siap, Ishak itu masih tanya sama Abraham, papanya, "Pak, semua udah ada nih. Tapi mana tuh dombanya yang mau dipersembahkan?" Sudah bayangin bagaimana berkecambuk di hati Abraham? Sudah pikir bahwa Abraham bawa persiapan domba? Tidak. Yang dia hanya bawa adalah Ishak. Karena Tuhan minta Ishak. Sudah lihat? Bisa saja tuh Abraham waktu itu negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, oh kayaknya saya salah dengar suara Tuhan nih. Akan kita gitu tuh. Untuk pertahankan prinsip kan kita kan kebanyakan kayaknya saya dengar salah nih suaranya. Datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya dengar ini loh Pak Pendeta, kayaknya salah ya Pak Pendeta ya. Kalau Pak Pendeta tidak peka, Pak Pendeta bilang, iya salah lah. Coba kamu ambil puasa lagi 40 hari. Gitu. Puasa terus, tidak pernah lakukan firman. Dengar. Ketaatan dan kesetiaan tidak bisa diganti dengan hal-hal yang lain. Ketaatan dan kesetiaan tetap harus taat dan setia. Katakan amin. Jangan dirohani-rohanikan dengan hal yang lain. Oh, puasa lagi 80 hari. Tadi kan kamu 40 hari kan kurang. Kali ini harus 80 hari. Halo? Ngaur namanya. Kalau tahu Tuhan suruh, kalau tahu Tuhan perintah, just do it. Hanya lakukan. Amin. Kalau Tuhan suruh Anda, katakan kepada Anda, dan Anda tahu, kepekaan Anda tahu. Tuhan suruh kamu berkati. Nggak usah terlalu berbelit-belit sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan suruh, Tuhan bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang perintah, maka Tuhan itu garansinya. Katakan bulan ini. Amin. Ya, kita ini terlalu banyak alasan. Iya Pak, masalahnya saya juga kurang peka. Pertanyaannya kenapa kurang peka? Padahal kita tahu Alkitab berkata begini, Roh Kudus ada dalam kita. Kalau nggak peka kenapa? Jangan-jangan roh kuda yang dalam kita, makanya kita suka lari sana lari sini kan? Kan itu masalahnya. Kita perlu kepekaan itu. Kepekaan bukan karena banyak baca buku. Kepekaan itu dibangun dengan hubungan intim. Dengar ini. Keintiman itu jangan dibuat berbelit-belit dan susah dan ribet. Keintiman itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Yaitu apa? Kitab Amsal bilang, akuilah dia dalam segala lakumu. Dengar, mulai belajar. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan pelihara aku hari ini. Aku masih bisa bernapas. Aku masih bisa berjalan. Aku masih bisa melihat. Tuhan, bahkan aku masih bisa mandi loh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, aku masih bisa ngantuk Tuhan. Coba saudara bayangin nggak ngantuk-ngantuk. Mata 1000 watt terus. Apa nggak KO juga nanti? Kan gitu. Iya. Tuhan, terima kasih. Saudara, terkadang kita anggap nanti terima kasih tuh kalau waktu naik gaji, naik posisi, nanti gede-gedean. Nah. Belajar hal-hal yang kecil. Saudara, saya baru kena insiden. Tanggal 19 April yang lalu saya jatuh. Saya ini nggak bisa diem. Saya ini suka aktivitas. Saya suka buat apa saja kreatif. Nah, waktu saya lagi buat listrik, sambung kabel listrik, tiba-tiba saya jatuh. Dan waktu saya jatuh itu, tangan kanan saya ini, saudara, saya pakai untuk menyanggah badan saya, tiba-tiba dengan keras saya jatuh, tiba-tiba tulang sikut saya ini keluar. Dia keluar dari tempatnya. Waduh, saya dan wajah saya ini
ketumbuk lantai dengan begitu kuat, jadi saya pusing, saudara. Saudara, hari itu kejadian yang paling tidak pernah saya lupa, dan jatuh saya tidak cantik banget. Gitu. Hari itu saya cium tanah air benar-benar. Tapi yang parahnya itu tulang sikut saya ini keluar, kepindah. Akhirnya saya pegang tangan saya juga saat itu, lalu saya tarik dia masuk kembali. Saya teriak, Tuhan Yesus, tolong saya. Tangan saya sudah nggak bisa bergerak, lalu kemudian saya cepat lari masuk ke kamar, ambil telepon ibu dan anak-anak. Mereka lagi keluar. Jadi saya di rumah sendiri. Saudara dengarin baik-baik. Lalu kemudian 1 bulan kemudian tangan saya ini tidak bisa ditekuk. Jadi saya tidak bisa pergunakan tangan kanan saya dengan baik. Semuanya dengan tangan kiri. Kesakitan saya. Setiap malam, setiap hari saya tuh kesakitan sekali sampai demam saya. Akhirnya saya harus dimasuk ke ruang operasi, tangan saya kanan ini harus dipamping, lalu kemudian harus dibedah sedikit. Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara tahu, ketika itu kejadian, apa saya marah Tuhan? Tidak. Tidak. Lalu saya ditanya, di tempat yang saya jatuh, apa saya trauma ketika lewat tempat itu? Tidak, saya bilang tidak, malah saya tertawa-tertawa. Saya tertawa apa? Saya tertawa kebodohan saya. Itu. Karena memang saya bodoh waktu itu. Saya sudah lihat posisi kaki tangga itu 4 tidak berdiri dengan baik, cuman 3. Saya pikir saya masih bisa pakai jurus meringankan tubuh. Jadi saya jatuh tidak cantik. Nah, akhirnya dengar ini. Saya belajar bersyukur. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Saya alami kesakitan yang sangat. Saya ucap terima kasih kalau tulang sikut saya ini bisa keluar dan pindah. Saya bisa tarik kembali. Sampai dokter itu kaget. Dan beliau bilang, Pak Luki bisa tarik sendiri dan berani. Oh iya. Saya diketawain lagi sama dokter. Dia bilang, saya kayak orang kungfu. No problem. Tapi saya cerita ini, saya dengar saudara. Saya tetap belajar dan saya bilang begini, Tuhan Yesus terima kasih. Saya jatuh. Terima kasih saya dioperasi. Terima kasih semuanya. Saya bahkan Tuhan, terima kasih saya bisa ada tinggal di rumah ini. Maaf, terima kasih saya bisa ke kamar mandi dan sebagainya. Belajar setiap hari. Saudara bisa apapun, apa saja, belajar bersyukur sama Tuhan. Katakan amin. Belajar hal yang kecil. Amin. Ya. Bahkan kalau dimarahin orang, Tuhan Yesus terima kasih hari ini saya dimarahin sama orang. Begitu. Iya, belajar terima kasih. Belajar setia. Dengar ini baik-baik. Nah, mari saya lanjut di slide ini. Sebentar dulu. Nah, ini. Lihat ini. Tahu nggak? Ternyata kesetiaan itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ketika Ishak itu sudah hampir disembelih, tiba-tiba Tuhan bilang, jangan, di ayat yang tadi kita baca. Dengar ini. Kok bisa tiba-tiba ada domba yang itu, yang lagi tertambat di semak belukar. Ini dombanya nih. Lihat. Apakah waktu Abraham membangun mezbah di sini dengan Ishak, mereka tidak lihat bahwa ada di sini ada domba dekat mereka? Harusnya mereka lihat, betul nggak? Kalau ada yang tanduknya dia kena semak belukar, dia tidak bisa kemana-mana, betul nggak? Tapi tiba-tiba lihat, ketika Ishak mau dipersembahkan, tiba-tiba Tuhan bilang, no. Aku tahu kesetiaan, aku tahu ketaatan, aku tahu kamu takut Tuhan. Lihat ini, lalu apa? Abraham menoleh dan melihat. Bilang, kesetiaan itu punya daya cipta. Amin. Ayo, yang sakit, katakan, kesetiaan memiliki daya cipta. Aku sakit. Aku katakan, aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Daya cipta. Ada punya kekuatan yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin, Bapak dan Ibu Sembiring.
Amin. Apa yang tidak ada, katakan aku ciptakan. Yang tidak ada jadi ada. Katakan amin. Ibu Kristina. Grace. Greatly. Amin. Katakan aku ciptakan. Apa yang tidak ada menjadi ada. Wow. Keren bukan? Hah? Hal sederhana, men. Coba lihat. Oke, mari kita lanjut. Kita lanjut sedikit lagi. Contoh yang kedua. Ayub. Siapa yang tidak tahu kisah Ayub? Siapa yang tidak pernah baca kisah Ayub? Semua kita tahu dari sekolah minggu pun. Ayub dari orang paling terkaya di zamannya sampai menjadi miskin, sampai badannya itu penuh dengan luka borok. Dengarnya, terjemahannya bilang sampai bau. Tidak ada orang yang mau mendekatinya. Coba aja kalau Bapak Ibu punya kaki sakit, luka, nggak sembuh-sembuh, bau nggak? Bau nggak? Bau busuk. Bau busuk pasti. Ayub seantero badan dari kepala sampai, coba bayangin, menderitanya sangat amat. Padahal Ayub ini di ayat pertama, di pasal pertama, Tuhan sendiri bilang sama iblis, iblis, lu nggak lihat tuh hambaku yang setia, yang saleh, yang takut Tuhan. Tuhan yang puji Ayub loh. Betul nggak? Lah kita nih, ayo. Tuhan bilang, iblis, lu lihat nggak anakku si Grace tuh, manis dia, rohnya manis, taat dia, soleh, setia dia. Coba yang, halo, Ayub, Tuhan puji dia. Tapi dengar ini, dengar, catat ini. Setiap pujian dari Tuhan harus mengalami fase pengujian. Wow. Siapa yang mau dipuji Tuhan? Siapa yang mau dipuji Tuhan? Oke, mau dipuji Tuhan betul? Berarti Anda harus siap mengalami fase diuji. Wah. Siapa yang siap untuk diuji Tuhan? Sabar dulu. Kalau mau dipuji iya, tapi diuji sabar dulu. Kan gitu. Kan kita kan gitu. Ya kan? Halo? Dengar. Catat ini. Setiap orang yang lulus dalam ujian pasti mendapat promosi dari Tuhan. Amin. Amin. Orang dunia saja tahu sistem ini. Bukankah mereka ambil dari Alkitab? Betul kan? Ada reward yang dikasih. Iya kan? Itu dia supaya amin. Oh, bulan ini si ini dapat reward karena kesetiaannya, karena ketaatannya, karena kebersihannya. Wah, apalagi Tuhan, men. Oke. Lalu Tuhan alam lihat. Lalu apa yang Tuhan buat sama Ayub? Dia bilang ini. Aha, ini keren nih. Ayub 42 ayat 10 bilang begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyanya dulu. Suruh bayangin, Ayub nih hebat banget. Kalau saudara baca di pasal-pasal awal, Ayub itu selalu kasih korban bakaran buat Tuhan. Dengar ini. Karena dia pikir gini, jangan-jangan anak-anaknya ini udah buat dosa karena mereka bikin pesta terus. Betul kan? Ini orang tua yang paling tanggung jawab, men. Wow, keren banget. Nah, tapi dengar ini. Harga satu kesetiaan itu dibayar. Coba lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima dia bilang gini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Yehova. Tentang Tuhan Yesus. But now, tetapi sekarang, ayin ra'a Yehova. Wow, ini keren. Tapi sekarang, mataku sendiri lihat Tuhan. Dengar saudara, untuk bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu ada harga yang harus dibayar. Katakan amin.
dengar ini. Betul. Keselamatan itu gratis. Tidak ada hasil usaha dan pekerjaan kita. Betul. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 berkata begitu. Bukan karena hasil usaha dan pekerjaanmu. Maka kamu diselamatkan, semua itu karena anugerah. Semua karena kasih karunia. Betul. Tapi dengar ini. Anugerah keselamatan itu tidak akan kita peroleh kalau kita tidak percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Dan dengar ini. Percaya saja tidak cukup. Memang kita bilang gini, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Betul. Betul. Tidak ada orang yang lihat Tuhan karena Tuhan nggak bisa dilihat. Bahkan Alkitab bilang, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun bisa lihat Tuhan. Ayo, siapa yang sudah kudus di sini? Sampai bisa lihat Tuhan. Makanya maaf ya, kalau ada orang yang bersaksi-bersaksi, aku lihat Tuhan kok. Aku lihat Tuhan. Sorry, saya tidak mengejek, kalau saya pribadi, saya tidak pernah percaya. Terserah orang mau percaya itu, terserah. Tapi kalau saya, sorry. Gitu. Kenapa? Karena Alkitab bilang gini, nanti sekarang ini kita masih lihat samar-samar. Tapi nanti dia datang, kita akan lihat wajah dengan wajah. Amin? Lah, gayanya lihat Tuhan, tapi kesetiaannya kosong. Gayanya lihat Tuhan, jumpa dengan Tuhan. Ada hamba Tuhan, dia bilang begini, kamu tahu nggak, saya itu naik ke surga 1 hari 7 kali. Hebatnya. Terus teman saya, dia bilang begini, saya juga naik ke surga tapi nggak ketemu kamu tuh. Bayangin. Lalu tahu pendeta itu jawab apa? Oh, mungkin kita di ruangan yang berbeda. Coba. Aduh, udah deh. Nggak usah terlalu banyak gaya, saya ketemu Tuhan, saya lihat Tuhan, saya lihat surga dan neraka. Udah, itu urusan Anda lah. Kalau Anda Anda sudah lihat surga, udah lihat neraka, udah lihat Tuhan langsung, tapi hidupmu tidak berubah, dan hidupmu tidak berdampak, maka Anda omong kosong. Betul kan? Sebab orang yang ketemu dengan Tuhan pasti berubah. Katakan amin. Itu dia. Orang yang ketemu Tuhan pasti berubah. Bilang, orang yang ketemu Tuhan pasti berubah. Itu. Jadi jangan main alasan-alasan, jangan main pakai gaya-gaya ketemu Tuhan. Tuhan yang mana? Tapi kalau kelakuan kurang ajar, kalau mulut kurang ajar, ya kan? Masih suka gosip orang, masih suka kata-katain orang, dengan pembantu di rumah, kasarin, ya kan? Pilih-pilih kasih. Apa itu? Sampai orang bilang, ya katanya orang Kristen udah naik ke surga, jalan-jalan lagi di bawah Tuhan ke neraka. Lu lagi camping di neraka tuh ngapain? Ada holiday atau ngapain? Atau mission trip ke neraka. Ada mission trip to heaven. Oh, hebat banget. Silakanlah. Mau heaven kah, mau hell kah, mau apa, saya tidak peduli. Selama gaya hidup Anda tidak berubah, selama gaya hidup Anda tidak menyatakan ketaatan dan kesetiaannya, maka Anda sedang membohongi dirimu. Lanjut. Nah, yang ketiga, akibatnya apa? Yuk, lihat Wahyu 2 ayat 10. Medeis pobeo Pasko. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Idou diabolos melo balo. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu. Lihat itu, ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Peiraso. Oke? Peiraso. Kata balo yang dipakai melempar itu mendorong, membuat perangkap. Nah, supaya kita jatuh, dicobai. Peiraso. Dan kamu akan beroleh kesusahan. Lihat itu. Ayat 3. Hendaklah engkau setia. Yuk, baca sama-sama. Yuk. 1, 2, 3.
hendaklah engkau setia sampai mati. Wah, ini dia. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu. Bilang semua, mahkota kehidupan. Bilang, 1, 2, 3. Mahkota kehidupan. Stephanos Zoe. Yang ketiga, kenapa kita harus faithful? Kenapa harus kita setia? Karena ada mahkota kehidupan yang menanti saya dan saudara. Katakan amin. Wow, keren. Amin. Oh, kita nih hobinya, kita nih gayanya. Siapa yang mau mahkota kehidupan? Saya. Ya kan? Tapi kesetiaannya? Halo? Syaratnya nggak mau dipenuhi. Apa seperti begitu? Nggak bisa, saudara. Alkitab nggak bisa dilanggar. Alkitab nggak bisa dilawan. Nggak bisa. Apa yang Tuhan sudah katakan, itu sudah menjadi hukum. Amin? Oke. Nah, lihat ini. Saudara lihat gambar ini. Saudara lihat gambar ini. Lihat ini. Ini seperti susunan parcel. 90% mungkin, 99% mungkin Anda sudah bisa mencapainya. Koneksi, modal, kecerdasan, titel, posisi, apalagi. Dan sebagainya. Secara performan Anda bilang, wow, gua pasti sukses. Saya sudah bisa semua. Tapi dengar, saya beritahu kepada kalian. Ada 1%, ada 1 bola di tangan pencipta. Ada 1 bola di tangan pemilik hidup. Katakan amin. Kalau 1 ini dia tidak anugerahkan kepada saya dan saudara, kita gagal total. Kita tidak akan maksimal dalam hidup. Kita akan binasa, men. Jadi jangan banyak gaya. Yohanes 15 berkata begini, Koris, dinamai, poio, oh. Sebab di luar, sebab di luar, kata koris itu gini, bukan hanya di luar, tapi terpisah. Ketika kamu terpisah dari aku, kamu tuh tidak bisa apa-apa. Nothing, tidak ada apa-apa. Yuk, bilang, saya tidak ada apa-apanya. Bilang, saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin, saudara? Itu. Ini poin penting. Yuk. Seperti tangannya yang terbuka buat saya dan saudara. Mari kita datang. Supaya kesetiaan itu terus bisa kita hidupin. Oke, lanjut. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Lukas 16. Ah, ini nih. Ini kan ayat yang kita sudah sering hafal kan? Halo? Apa sih perkara kecil? Apa sih perkara kecil? Bisa terjemahkanlah. Misalnya contoh nih, ke gereja nih. Waktu masuk ke gereja, lihat ada sampah, cuekin aja. Ada cleaning service kok. Anda tidak belajar dalam perkara yang kecil. Anda tidak setia dalam perkara kecil. Kelihatan cuma kecil, sampah, cuma kertas. Atau biasa mungkin, maaf, persembahan dimasukin amplop. Lalu pelekatnya itu dibuka, dibuang. Anda tidak buang tempat sampah pun Anda berarti tidak setia. Walaupun hal kecil. Betul bukan? Mungkin Anda ditugaskan jadi asir, tapi suka terlambat. Kelihatan kecil, terlambat waktu. Cuma kecil, Pak. Tapi Anda tidak belajar setia. Stop. Nggak usah bicara setia dalam hal yang besar. Kalau setia dalam hal kecil aja, tidak pernah Anda bisa lakukan dan tidak pernah lolos-lolos. Nggak usah deh hidup terlalu banyak gaya. Nggak usah deh terlalu banyak mau yang gede-gede, tapi dari hal-hal yang kecil aja Anda tidak pernah melakukan. Ya, itu. Hadir gereja terlambat terus. Baru pulang paling cepat. Orang lain lagi berharap untuk dapat berkat. Ini nih, lihat jam terus, lihat jam. Setiap ibadah lihat jam terus. Ini pendetanya khotbah terlalu lama nih. Praise and worship kelamaan. Udah kelamaan agak fals-fals lagi. Oh, kalau kritik nomor 1, jagoan.
Tapi kalau bikin apa-apa nggak ada. Apa kamu setia? Anda cuma menjadi duri. Anda hanya menjadi duri dalam kumpulan umat. Anda tidak membuat apa-apa. Anda hanya cuma menjadi pengkritik yang hebat. Tapi Anda kosong. Anda tidak pernah menjadi orang yang setia 100%. Tapi Anda cuma hanya menonjolkan kekritisanmu, kecerdasanmu. Bahkan kalau ada pendeta, hamba Tuhan yang khotbah, mungkin Anda lebih pintar, Anda suka kritik, kurang ini musik. Stop, berhenti. Belajar rendah hati. Rendah hati itu bicara kesetiaan yang kecil. Dengar, ketaatan, kesetiaan, integritas itu bicara karakter. Dan bicara karakter itu bicara bagian saya dan saudara, bukan bagian Tuhan. Nah, ini dia. Itu ya. Saya dan saudara yang harus setia. Kita harus paksa diri kita untuk setia. Belajar, latih. Gitu. Latih. Amin. Sedikit lagi kita selesai. Ini dia. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Wah, kan gitu? Lihat, ini yang terakhir. Saya kasih. Maxima interis non sun montes et Maria sed cupiditates quas sinon modera bimur in colas gehennae female. Ini yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali tahun 1058 1111 dalam bahasa Latin. Lo tahu artinya? Sini, saya kasih artinya. Yuk, sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Wah, ini hawa nafsu ini udah bicara karakter nih, ya kan? Betul nggak? Ayo, betul kan? Hawa nafsu itu udah bicara diri kita nih, udah bicara karakter kita nih. Udah bicara ketaatannya di dalam, kesetiaannya di dalam, komitmennya, integritasnya, dan sebagainya nih. Lihat, perkataan yang sederhana. Tetapi ini perlu kita renungkan. Jangan sampai kita menjadi penghuni neraka. Padahal kita puji Tuhan, kita kelihatan hebat, berdoa dan sebagainya. Matius pasal yang ke-7 ayat 22, 23 itu kena saya dan saudara. Halo saudara. God bless you. Tuhan berkati, faithful to the King. Siapa yang mau setia? Siapa yang mau setia sampai Tuhan Yesus datang? Amin. Kesetiaan itu membuat saya dan saudara apa? Punya daya cipta yang tidak ada menjadi ada. Amin. Kalau Abraham apa? Diberkati, keturunannya diberkati. Amin. Dan punya daya cipta. Sedangkan Ayub, kesetiaan itu memiliki kemampuan untuk dipulihkan. Amin. Dan mengalami perjumpaan pribadi sepenuhnya dengan Tuhan. Wow. God bless you. God bless you. God bless you. Tuhan berkati.